Otto guncang satu Indonesia. Pandit ternama Eropa, Thierry Henry, di luar dugaan, berikan komentar jujur kayak gini soal Persib Bandung yang belum tampil superior dengan skuad mewah. Bobotoh dipastikan sangat setuju mendengarnya. Validkah? Simak ulasan lengkapnya berikut ini. Koret Luciano Guaicochea, manajemen Persib Bandung langsung gerak cepat dan berhasil datangkan gelandang serang asal Italia, Domenico Berardi, dengan kontrak 2 tahun dan sekaligus menjadi AMF utama Persib musim ini. Jadi harapanku usai statistiknya begitu menarik. Penasaran? Tonton video sampai selesai. Yes, ini baru kabar gembira. Persib Bandung resmi dapatkan keuntungan besar ini menjelang laga kedua di ACL2 lawan Bangkok United. Semua bobotoh auto sangat bahagia dengarnya. Simak info lengkapnya hanya di sini. Halo, selamat datang di Kolonel Persib. Yuk, buat kamu yang merasa bobotoh Persib sejati, wajib banget hukumnya subscribe channel ini dulu ya. Matur nuhun. Terima kasih. Otto guncang satu Indonesia. Pandit ternama Eropa, Thierry Henry, di luar dugaan, berikan komentar jujur kayak gini soal Persib Bandung yang belum tampil superior dengan skuad mewah. Bobotoh dipastikan sangat setuju mendengarnya. Validkah? Simak ulasan lengkapnya berikut ini. Nama besar Persib Bandung kini bukan hanya jadi bahan pembicaraan di kancah sepak bola nasional, tetapi juga mulai menarik perhatian dunia. Hal itu terbukti ketika legenda sepak bola Prancis sekaligus pengamat bola dunia, Thierry Henry, secara mengejutkan ikut menyoroti perjalanan Maung Bandung di awal musim Super League 2025-26. Hal ini tentu menjadi sorotan publik karena jarang sekali klub Indonesia mendapat perhatian langsung dari sosok sekaliber Henry yang reputasinya mendunia. Dalam keterangannya, Henry mengaku tertarik mengikuti perjalanan Persib karena keberanian klub asal Jawa Barat itu mendatangkan pemain-pemain top Eropa musim ini. Menurutnya, langkah Persib cukup jarang ditemui di Asia Tenggara dan bahkan bisa menjadi contoh bagaimana klub Asia mulai membangun identitas lebih kuat di level internasional. Saya mulai mengikuti Persib karena gebrakan besar mereka mendatangkan pemain top dari Eropa. Itu sesuatu yang jarang terjadi di Asia Tenggara. Dan jujur saja, saya cukup penasaran dengan proyek yang sedang mereka bangun, ujar Henry, dikutip dari media internasional. Kedatangan nama-nama besar seperti Tom Hai, Eliano Reijnders, hingga Federico Barba dinilai Henry sebagai sinyal serius bahwa Persib tidak main-main dalam membangun kekuatan. Namun, ia juga mengingatkan bahwa perjalanan panjang masih menanti dan kesuksesan tidak datang secara instan. Henry menilai wajar bila Persib belum tampil stabil di awal musim. Menurutnya, perubahan besar dalam komposisi skuad hampir selalu membuat tim membutuhkan waktu ekstra untuk beradaptasi. Persib harus bisa sabar sedikit dengan skuad mewahnya musim ini. Pemain seperti Tom Hai, Eliano Reijnders, hingga Federico Barba masih butuh waktu untuk benar-benar menyatu. Ini baru awal musim, jadi normal jika ada hasil yang belum sesuai harapan, katanya. Adaptasi yang dimaksud Henry tidak hanya sebatas gaya bermain di lapangan, melainkan juga menyangkut faktor non-teknis. Para pemain Eropa perlu membiasakan diri dengan intensitas pertandingan Liga Indonesia, kondisi cuaca tropis, serta tekanan besar dari ekspektasi bobotoh yang selalu menuntut kemenangan. Ketika pemain-pemain Eropa itu sudah klik dan menemukan performa terbaiknya, bukan hal sulit bagi Persib untuk terus meraih hasil positif. Saya percaya tim ini akan sangat berbahaya bila semua elemen sudah menyatu, tambah Henry. Menariknya, Henry juga tidak lupa menyinggung peran supporter. Baginya, dukungan fans adalah faktor krusial yang bisa mengangkat moral pemain sekaligus mempercepat proses adaptasi mereka.
Para fans mereka harus terus mendukung timnya. Itu juga salah satu pemicu agar para pemain tampil baik dan memberikan segalanya di atas lapangan. Dukungan fans bisa membuat perbedaan besar, apalagi dalam momen-momen sulit, tegasnya. Ucapan ini seolah menjadi pesan khusus untuk Bobotoh, supporter setia Persib yang selama ini dikenal sebagai salah satu kelompok pendukung terbesar dan paling militan di Indonesia. Henry menegaskan bahwa kesabaran dan dukungan penuh dari tribun bisa menjadi faktor penentu dalam perjalanan Persib menuju kesuksesan. Komentar Henry ini tentu membanggakan bagi Persib dan para pendukungnya, sebab tidak banyak klub Asia Tenggara yang mendapat sorotan dari legenda dunia. Dengan mulai dikenalnya Persib di kancah internasional, Maung Bandung seolah mendapat pengakuan tersendiri atas langkah berani mereka membangun tim bertabur bintang. Henry sendiri dikenal sebagai sosok yang kritis dan jarang asal memuji. Jika ia sampai mengkomentari Persib, artinya ada sesuatu yang benar-benar menarik perhatiannya dari klub berjuluk Maung Bandung tersebut. Namun tunggu dulu, setelah admin telusuri secara mendalam, berita di atas jelas karangan belaka untuk mengedukasi pembaca dan penonton bahwa semua yang berhubungan dengan itu dipastikan hoax. Semua dibuat dengan bantuan AI. Ini bertujuan untuk membuka mata penonton di YouTube karena banyak konten hoax karangan yang bertebaran di sana. Koret Luciano Goicoechea, manajemen Persib Bandung langsung gerak cepat dan berhasil datangkan gelandang serang asal Italia, Domenico Berardi, dengan kontrak 2 tahun dan sekaligus menjadi AMF utama Persib musim ini. Jadi harapanku usai statistiknya begitu menarik. Penasaran? Tonton video sampai selesai. Persib Bandung tengah menghadapi situasi sulit di lini tengah setelah performa gelandang asingnya, Luciano Goicoechea, dianggap belum memenuhi ekspektasi. Penampilannya yang inkonsisten membuat kreativitas Maung Bandung sering tumpul ketika menghadapi lawan yang bermain rapat. Di tengah kondisi tersebut, muncul nama Domenico Berardi sebagai sosok ideal yang bisa menjadi jawaban kebutuhan Persib. Gelandang serang asal Italia ini bukan hanya berpengalaman di level Eropa, tetapi juga memiliki catatan statistik yang mengesankan sepanjang musim. Berardi tercatat tampil dalam 33 laga dan berhasil menyumbang 15 gol serta 17 assist. Angka tersebut menunjukkan kontribusi nyatanya dalam membangun serangan sekaligus menyelesaikan peluang. Dengan kemampuan mencetak gol dan memberikan umpan matang hampir di setiap pertandingan, Berardi jelas bisa menjadi motor serangan baru bagi Persib. Statistik itu memperlihatkan perbedaan signifikan dibanding Goicoechea, yang sejauh ini belum mampu memberikan dampak berarti. Persib kerap kesulitan mencetak gol dari lini kedua karena minimnya kreativitas dan insting menyerang dari sektor gelandang. Kehadiran Berardi akan menutup celah tersebut sekaligus memberi opsi tambahan bagi lini depan yang kini bertumpu pada Andrew Jung. Selain itu, Berardi juga dikenal sebagai pemain serba bisa. Ia mampu bermain di berbagai posisi, baik sebagai playmaker, winger, maupun second striker. Fleksibilitas ini tentu menjadi keuntungan besar bagi pelatih Bojan Hodak dalam meramu strategi. Hodak selama ini selalu menekankan pentingnya variasi dalam serangan, terutama ketika menghadapi jadwal padat yang menguras tenaga pemain. Dengan hadirnya Berardi, Hodak dipastikan akan lebih leluasa dalam mengatur rotasi tim. Kualitas yang dimiliki pemain 31 tahun itu bukan hanya akan mendongkrak performa Persib di Liga 1, tetapi juga memberi peluang besar bagi Maung Bandung untuk berbicara banyak di kompetisi Asia, khususnya AFC Champions League 2. Tak bisa dipungkiri, perekrutan pemain sekelas Berardi akan membuat Hodak bahagia. Sang pelatih sudah beberapa kali menegaskan bahwa Persib membutuhkan tambahan pemain berkualitas untuk menjaga konsistensi tim. Berardi dengan pengalaman dan produktivitasnya bisa menjadi sosok pembeda yang selama ini dicari-cari Persib. Kini, tinggal bagaimana manajemen Persib bergerak cepat dalam upaya mewujudkan transfer ini. Jika benar-benar terwujud, bukan hanya Hodak yang akan tersenyum puas, tetapi juga Bobotoh yang selalu merindukan hadirnya pemain berkelas dunia di skuad Maung Bandung.
Yes, ini baru kabar gembira. Persib Bandung resmi dapatkan keuntungan besar ini menjelang laga kedua di ACL2 lawan Bangkok United. Semua boboto auto sangat bahagia dengarnya. Simak info lengkapnya hanya di sini. Bangkok United akan menjadi lawan pertama Persib Bandung dalam laga away Grup G AFC Champions League 2 2025. Ini jelas bukan partai yang mudah bagi Maung Bandung, mengingat lawan yang dihadapi adalah salah satu tim kuat Thailand dengan catatan performa cukup stabil. Apalagi kekalahan 1-2 dari Persita Tangerang baru saja mereka alami menjelang pertarungan penting ini. Hasil tersebut menjadi tamparan keras yang datang di momen krusial, tepat ketika Persib tengah bersiap menuju BG Stadium untuk melakoni duel berat pada Rabu mendatang mulai pukul 19.15 WIB. Selain itu, performa Persib di laga perdana ACL2 musim ini juga belum memuaskan. Bermain di kandang sendiri melawan Lion City Sailors, Maung Bandung hanya bisa berbagi angka dengan skor akhir 1-1. Ironisnya, gol penyama dari tim tamu terjadi jelang pertandingan usai, sehingga kemenangan yang sudah di depan mata harus sirna. Kilas balik hasil away musim lalu. Partisipasi Persib di pentas ACL2 memang sudah berlangsung 2 musim beruntung. Bedanya, pada musim ini, Persib harus melewati babak playoff lebih dulu sebelum masuk fase grup. Untungnya, langkah itu berhasil dilewati setelah menang tipis 2-1 atas Manila Tiger. Sedangkan musim lalu, Persib langsung tampil di fase grup karena ada salah satu tim yang mengundurkan diri. Namun sayangnya, perjalanan kala itu tidak berjalan mulus. Pada ACL2 edisi 2024, Persib finish di dasar klasemen grup F dengan catatan 6 laga. Sekali menang, 2 kali imbang, dan 3 kali kalah. Di grup tersebut, Persib bersaing dengan Lion City Singapura, Port FC Thailand, dan Zhejiang Cina. Laga away pertama mereka musim lalu terjadi di kandang Zhejiang pada 3 Oktober 2024. Saat itu, Persib menelan kekalahan 0-1 usai lebih dulu kalah di kandang pada matchday pertama dari Port FC dengan skor identik. Gol tunggal Jean Efrat Kouassi pada menit 71 menjadi pembeda. Namun cerita berbeda terjadi pada away kedua. Persib secara mengejutkan berhasil meraih kemenangan dramatis di Singapura. Melawan Lion City, mereka sempat tertinggal 0-2 pada menit ke-23. Tapi semangat juang yang luar biasa membuat Persib bangkit di penghujung laga. David Da Silva memperkecil kedudukan pada menit 82, kemudian Matteo Kocian menyamakan skor di menit 90+3, sebelum akhirnya Tyrone Del Pino mencetak gol kemenangan pada menit 90+5. Skor akhir 3-2 menjadi salah satu comeback paling menegangkan dalam sejarah Persib di Asia. Laga tandang terakhir di musim itu berlangsung di markas Port FC. Pertandingan berjalan penuh drama, berakhir dengan skor 2-2. Ciro Alves sempat membawa Persib unggul cepat di menit 17, tapi Port FC langsung membalikan keadaan, menjadi 2-1 lewat gol pada menit 18 dan 31. Beruntung, David Da Silva kembali tampil sebagai penyelamat dengan gol telat di menit 90+5. Skor akhir 3-2 menjadi salah satu comeback paling menegangkan dalam sejarah Persib di Asia. Laga tandang terakhir di musim itu berlangsung di markas Port FC. Pertandingan berjalan penuh drama, berakhir dengan skor 2-2. Ciro Alves sempat membawa Persib unggul cepat di menit 17, tapi Port FC langsung membalikan keadaan, menjadi 2-1 lewat gol pada menit 18 dan 31. Beruntung, David Da Silva kembali tampil sebagai penyelamat dengan gol telat di menit 90+5. Melihat hasil away musim lalu, sebenarnya Persib tetap memiliki peluang mengamankan poin saat tandang ke markas Bangkok United. Apalagi tim lawan saat ini hanya berada di posisi 3 klasemen sementara. Tentu saja ini tidak berarti mereka lemah, melainkan justru menjadi pertanda bahwa Persib wajib tampil waspada.
Bangkok United dikenal sebagai tim dengan pressing tinggi, tempo cepat, dan agresivitas lini depan yang berbahaya. Namun, pengalaman Maung Bandung di musim lalu, di mana mereka bisa mencuri poin berharga di laga tandang, setidaknya memberi harapan bahwa sejarah positif itu bisa kembali terulang. Kini pertanyaannya, apakah kekalahan melawan Persita justru akan jadi pelecut semangat Persib untuk bangkit di ACL 2? Ataukah catatan kurang konsisten di awal musim akan kembali menghantui mereka? Yuk, tulis pendapat kalian di kolom komentar.